Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Prasetyo Aji. Di sini saya akan eh, menampilkan makalah saya dari modul 2, yaitu tentang ragam bahasa Indonesia. Kita langsung saja masuk ke materinya. Pengertian dari ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang bicarakan, serta menurut medium pembicara. Lalu sebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya agar banyak variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Jenis ragam bahasa. Ada pertama ragam bahasa formal, yaitu ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Lingkungan kedinasan ini contohnya adalah lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga pendidikan, perusahaan, dan sebagainya. Ragam bahasa formal dibagi menjadi dua, yakni ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Masing-masing memiliki kekhasannya sendiri. Yang kedua itu ada ragam bahasa non formal, yaitu ragam bahasa non formal yang sangat berbeda dengan bahasa formal itu sendiri. Ragam bahasa non formal ini digunakan dalam situasi yang tidak resmi, dalam situasi yang lebih santai, sehingga menimbulkan keakraban antara para pemakai bahasa. Terus lalu ada ragam bahasa tulis, ini termasuk ragam bahasa formal. Ragam tulis itu adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam tulis pun dapat berupa ragam tulis yang standar maupun non standar. Ragam tulis yang standar kita temukan dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, iklan. Kita juga dapat menemukan ragam tulis non standar dalam majalah remaja, iklan, atau poster. Ciri-cirinya yaitu adalah tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal dihadirkan secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, lalu tidak dipengaruhi oleh ejaan tanda baca. Lalu ada ragam sosial. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dan lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial itu yang membedakan adalah penggunaan bahasa yang berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga atau teman akrab atau sebaya, serta tingkat status sosialnya. Lalu ada ragam fungsional. Ragam fungsional sering juga disebut ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Contohnya itu adalah ragam keagamaan, ragam kedokteran, atau ragam teknologi, dan lain-lain. Ragam fungsional ini punya fungsi pada dunia mereka sendiri, itu ruang lingkupnya mereka. Lalu ada ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah sarana verbal yang efektif, efisien, baik, benar. Ragam ini lazim digunakan untuk mengkomunikasi proses kegiatan. Lalu ada ragam pidato ilmiah. Pidato ilmiah terdiri berapa jenis sih? Yaitu presentasi, antara lain presentasi makalah ilmiah, presentasi skripsi, presentasi tesis, presentasi disertasi, dan pidato pengukuhan guru besar. Untuk mendapatkan hasil optimal, biasanya presentasi ilmiah ini harus memperhatikan etika ilmiah, ketentuan lembaga, kemampuan personal, kemampuan teknis, dan juga keunggulan perilaku. Ragam pidato resmi. Kata resmi mempunyai beberapa pengertian. Resmi karena situasinya, misalnya pidato kenegaraan atau pejabat negara. Kedua, resmi karena kemuliaan isi dari situasinya. Misalnya khotbah Jumat di masjid. Ketiga, resmi karena informasi dan kekhidmatan situasi penyampaian dalam suatu upacara, misalnya pidato akad nikah atau perkawinan. Keempat, resmi karena isi atau materi mengandung kebenaran universal dan disampaikan untuk mewakili suatu negara. Keempat, ragam bahasa tulis resmi. Ragam bahasa tulis resmi ditandai biasanya oleh penyajian materi dan pesan bersifat yang mulia, kebenaran yang bersifat universal, lalu ada penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara eksplisit dan konsisten,
Terus ada penggunaan bentuk lengkap, bentuk tidak singkat, lalu ada lain-lain di sini. Penggunaan ibu, penggunaan kata ganti resmi, penggunaan pola frasa yang baku, penggunaan ejaan yang baku dan bahasa tulis pada bahasa tulis, dan tidak menggunakan unsur tidak baku, misalnya unsur kedaerahan dan asing. Lalu ada ragam bahasa sastra. Ragam ini mengutamakan unsur-unsur keindahan seni penulisan, cenderung menekankan gaya pengungkapan simbolik dengan memadukan unsur istrik dan ekstrisik, misalnya novel atau cerita pendek. Ragam bahasa berita. Ragam bahasa berita lazim digunakan dalam pemberitaan media elektronik, misalnya televisi atau radio, atau media cetak, dan juga jurnal. Bahasa berita menyajikan fakta secara utuh dan objektif. Untuk menjamin objektivitas berita, penyaji perlu memastikan hal-hal sebagai berikut, yaitu tidak mengurangi fakta yang disajikan, tidak mengubah fakta, tidak memihak kepada siapapun, dan tidak menggunakan perasaan suka atau tidak suka. Lalu ada ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi itu sikap dan kedudukan penutur terhadap kawan bicara akan menentukan tingkat keresmian bahasa. Lalu ada ragam bahasa tidak resmi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi karena digunakan ketika berada dalam situasi yang tidak formal. Lalu ada ragam bahasa akrab. Penggunaan kalimat pendek merupakan ciri ragam bahasa akrab. Kalimat pendek ini menjadi bermakna karena didukung oleh bahasa nonverbal seperti anggukan kepala atau gerakan kaki atau tangan atau ekspresi wajah. Lalu ada bahasa yang baik adalah ketetapan memilih ragam bahasa yang sesuai dengan peristiwa atau keadaan yang dihadapi. Orang yang mahir dalam memilih ragam bahasa dianggap berbahasa dengan baik. Bahasanya membuahkan efek atau hasil sesuai dengan tuntutan situasi. Pemilihan ragam bahasa tidak dapat diabaikan begitu saja. Pemanfaatan ragam bahasa yang tetap dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa itulah yang disebut bahasa yang baik. Lalu ada bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Bahasa yang benar adalah bahasa dengan ragam formal yang taat pada kaidah bahasa baku. Kriteria yang dipakai untuk menentukan bahasa Indonesia benar adalah kaidah bahasa. Kaidah-kaidah bahasa yang dimaksud tersebut meliputi tata tulis ejaan bahasa Indonesia, tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, tata makna. Itu macam-macam yang disebut meliputi kaidah-kaidah bahasa. Bahasa Indonesia yang benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Contoh bahasa yang sering dipakai adalah perkuliahan, rapat formal, sidang pengadilan, seminar, siaran berita dari radio maupun televisi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.